Halo guys, kembali lagi nih di Boys Talk dengan gua Arta Setia. Kali ini gue ditemani dengan Gue Fajar Abdul. ya. Kita akan membahas apa sih, Jar? Tema hari ini? Kali ini kita akan membahas anak-anak milenial yang tentunya udah sukses pada jalannya mereka masing-masing. Oh, kalau anak milenial itu contohnya itu kayak gimana ya, Jar? Contohnya anak-anak milenial tuh anak-anak muda tapi yang udah sukses pada zaman sekarang. Kali ini kita akan kedatangan dua tamu milenial kita. Iya guys. Siapa aja tamunya? Tetap di Boys Talk. Baik lagi di Boys Talk. Seperti yang gua omongin tadi, hari ini kita kedatangan dua orang tamu spesial. Yang pertama itu influencer di bidang TikTok, yang kedua adalah pengusaha minuman yang udah sukses. Langsung aja, nggak pakai bertele-tele, kita panggil seorang TikTokers muda, Ahmad Nihat. Wih, bro, apa kabar? Baik ya, Bang. Alhamdulillah. Jadi, gue mau tahu sedikit tentang awal mula lo di TikTok. Ini gimana sih? Awalnya tuh ya, kan temen gue curhat gitu ya kan. Terus ya udah daripada gue cuma bikin instastory doang, akhirnya gue bikin video kata-kata gitu di TikTok. Nah, respon orang-orang tuh bagus ke gue, like-nya juga banyak. Udah lama-lama tuh gue bikin terus, akhirnya orang pada suka tuh. Lama-lama kalau naik jadi 1 juta gitu, awalnya sih gitu. Oke, jadi kalau gue bisa mengambil kesimpulan, Nihal ini seorang TikTokers yang disukai banyak orang, makanya dia followersnya banyak. Dan itu menurut gue salah satu tanda-tanda kesuksesan di masa muda sih. Kalau itu gimana? Kalau dari gue ya, apa sih kenapa lo itu lebih milih TikTok daripada sosmed yang lain gitu? Soalnya bentar, kan banyak tuh ya, kayak ada Instagram, kayak seperti TikTok juga ada banyak. Kenapa lo milih TikTok? Soalnya kalau di TikTok viralnya cepetan. Jadi orang-orang responnya banyak ke gue, jadi banyak yang repost juga ya kan. Nah, kalau TikTok udah sukses baru ke Instagram, jadi selebgram gitu. Tapi bentar ya, lo di TikTok ini juga menghasilkan uang juga kan ya? Iya pasti kan, ada brand yang endorse gua kan. Iya, keren banget kan. Itu salah satu kesuksesan di masa muda. Tapi kesuksesan kali kita ini bukan hanya itu aja. Balik lagi di Boys Talk. Seperti yang gua bicarakan tadi, kita bakal kedatangan satu tamu lagi. Kali ini tamunya adalah seorang pengusaha muda yang brandnya udah pasti kalian tahu lah. Langsung aja kita panggil Jeffrey Simanjuntak. So, apa kabar Jeff? Puji Tuhan sehat. Oke, kita kan lagi pandemi nih. Pandemi ini berpengaruh nggak sih buat usaha lo itu? Kalau untuk sejauh ini sih ya gimana ya, namanya usaha juga buat minum kan. Pasti ada yang berkurang lah dari penghasilan sebelumnya sebelum COVID. Kalau untuk dari gue, tanggapan karena pandemi COVID ini gimana ya untuk pandangan gue? Gimana ya, ya namanya ini kan bencana juga ya, bukan cuma di Indonesia doang, karena ya seluruh dunia juga mengalami kan yang namanya krisis keuangan gitu kan. Iya, ekonomi. Ya, iya kalau di bisnisku sendiri sih ya terasa banget sih efeknya ya dari penurunan itu ya. Pendapatan waktu sebelum COVID itu ya pasti lebih banyak lah setelah ini COVID ya berkurang dari berapa persen penghasilan dari sebelumnya gitu. Oke, gue sedikit mau mengelus balik sama kayak yang tadi gue tanya nama TikTokers kita. Gue mau mengelus awal mula lo bikin drinking ini gimana sih Jeff? Nah jadi kebetulan gue juga orang yang suka kuliner gitu ya. Ya kuliner bukan cuma minuman doang sih, ya makanan juga. Tapi yang gue lebih tingkatin ke minuman aja dulu gitu, karena menurut gue minuman ini lebih sering dikonsumsi lah contohnya. Apalagi gue juga ngajarnya yang kelas milenial kan, jadi gue drinkingnya lebih banyak di coffee sih sebenarnya. Soal drinking ini awal mulanya tahun berapa sih kalau boleh tahu? Belum lama juga sih, gue juga referensinya karena kebetulan waktu itu gue bertemu juga kan yang ada kayak usaha minuman juga lah di tempat di dekat ini rumah gue juga bikin usahanya. Jadi gue banyak tuh tanya-tanya dari dia, ini gimana sih kalau mau ngejalanin usaha seperti ini. Kebetulan dia juga orangnya ya kayak lebih ini ke gua kan agak deket juga gitu, jadi kita sama-sama sih bikin waktu
ngejalanin usaha gue ini. Gitu. Oke. Gimana Jen? Oke, kalau menurut gua dari kedua bintang tamu kita ini kesuksesan mereka itu ada di jalannya masing-masing. Tapi perlu kita ketahui pasti di dalam kesuksesan kalian berdua ada rintangan dan cobaannya ya kan. Kalau buat lo sendiri rintangan itu apa sih? Kalau rintangan sih ya pasti ada ya, namanya juga usaha kan, ya usaha pasti ada rugi lah, ada untungnya gitu. Jadi tapi kalau menurut gua namanya buka usaha itu ya jangan untungnya dulu gitu loh. Jadi kita harus punya niat dulu gitu untuk apa sih buat usaha dulu, buat usaha ini gitu. Jadi gue rencananya bukan jangka pendek aja gitu kan. Gue juga rencana mau ya buka-buka cabang juga kan di berbagai kota gitu nanti rencananya biar ya usaha ini makin besar gitu. Jadi bukan buat gue doang tapi gue juga bisa membuka lapangan pekerjaan buat ya orang-orang lain juga gitu. Oke, kalau untuk TikToker sendiri nih rintangannya itu apa sih? Kalau gue tuh komenan netizen nih, kadang pedes banget menurutnya. Oke. Cuman gue nggak tanggepin, biarin aja dia mau ngomong apa ya. Ya udah nggak gue tanggepin gitu, biarin aja dia ngomong apa deh tentang gue. Oke, untuk komen netizen ya, kalian sadis-sadis. Kalian. Oke, Nah, kalau untuk dari gue nih ya, untuk kalian berdua ini ya, sih kayak awal mula kalian kenapa bisa milih? Ya, kalau dari segi Nihal kan, lu milih TikTok ya? Itu kenapa milihnya TikTok gitu? Karena kan TikTok viralnya cepet juga, ya kan. Terus kalau yang like banyak yang repost juga, ya kan. Ntar baru kalau TikToknya udah gede, baru gue pindah ke Instagram. Mulai Kalau kenapa nggak Instagram juga gitu? Kan di sini kan ada Instagram, TikTok, ada kayak YouTube gitu. Kenapa nggak sekaligus aja kenapa? jadi gue besarin TikTok dulu gue besarin dulu. Nah kalau udah besar baru gue ke Instagram. jadi merintis ya. Merintis itu. Kalau lu sendiri gimana? Kenapa lu milih drinking ini ya? Kenapa lu suka usaha ya? Drinking ini ya. Iya, kebetulan juga passion gue juga ya lebih ke bisnis sih sebenarnya. Karena dari di keluarga gue juga kan alhamdulillah buka-buka bisnis gitu kan. Dari abang gue juga ada usaha juga kuliner kayak makan-makan gitu ayam bakar. Ya gue bukan minuman lah ya kan. Oke, jadi Ya, ada makanannya, ada minumannya gitu. Oh, jadi keluarga mau bisnis guys. Hebat ya. Kalau dari gue nih ya, lo kenapa milih usaha gitu? Kan banyak nih ya, kayak bidang-bidang lain gitu ya, kayak selebgram, youtubers gitu. Ya kalau dari pandangan lo, kenapa lo lebih milih usaha daripada yang lain? Gue juga punya sih. Jadi gue kalau mau Ada. promoin minuman gue juga banyakan di Instagram sih sebenarnya. Karena juga sih ya minta bantuan teman-teman lah yang selebgram juga buat Tapi- ngepromoin. Tapi usaha lo juga ada di TikTok juga ada? Di TikTok juga ada? Kalau di TikTok sih sejauh ini belum ke ini ya, Kepikiran ya. gitu. Soalnya endorse-nya mahal sih kalau di TikTok. Iya juga sih memang. Guys, seru banget kan ngobrol sama mereka. Nah, Jangan kemana-mana, tetap di Boys Talk. Lagi di Boys Talk. Oke. Oke. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita kali ini, gue pengen lo memberikan satu motivasi buat teman-teman di luar agar mereka semangat mencari kesuksesan diri mereka masing-masing. Kalau dari pebisnis muda nih, Jeffrey gimana? Kalau saran gue sih buat teman-teman yang ada yang lagi nonton acara ini ya, kalau mau buka usaha itu sih ya simpel-simpel aja sih, tapi kita harus punya keseriusan juga ya kan. Kalau kita membuka bisnis usaha, contoh kayak bisnis usaha minuman gua ya harus sabar juga gitu. Nggak penting dulu seberapa untungnya, tapi yang penting usahanya dulu udah seberapa gitu. Sama fokus aja, jangan pernah takut gagal karena ya nggak ada usaha yang sukses tanpa kegagalan-kegagalan di belakangnya. Tuh guys, itu kalau dari Jeffrey ya. Nah kalau untuk dari Nihal sendiri nih, gimana ya? Kalau dari gue berkarya aja walaupun like-nya dikit, berkarya terus. Ntar lama-lama orang juga notice lo gitu, konten lo bagus. Ntar orang-orang lama like gitu. Satu lagi kalau galau jangan bikin instastory doang. Ya, hal-hal positif yang kalau bisa ya. Jangan negatif tuh guys. Oke, sekarang karena kita udah nyampe di penghujung acara, terima kasih buat yang udah nonton Boys Talk. Ya, Kita ada di Senin sampai Jumat jam 4 sorry.